Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bosman Tiger. Sore hari ini seperti pada video, saya akan membahas pembangunan rem untuk tandan buah segar berbahan kayu alam, tepatnya yaitu kayu ulin atau biasa di Indonesia disebut kayu besi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like channel ini karena sifatnya gratis. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih karena channel Bosman Tiger sudah mencapai 1000 lebih subscriber. Jadi saya berharap channel ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kita atau saya sebagai seorang planters atau seperti asisten atau manajer di perkebunan kelapa sawit, maka kita harus memiliki sikap fleksibel atau kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Jadi ketika itu saya datang ke Papua Nugini ini tahun 2018 akhir. Jadi sejak saya pertama datang, saya sudah harus terlibat dengan kegiatan panen perdana. Jadi otomatis kalau kita sudah ada produksi atau ada buah TBS keluar, maka kita perlu rem, terutama jika jarak dari estate ke mill kita jauh. Jadi waktu itu saya lihat kita di sini sangat kesulitan untuk memperoleh semen, memperoleh pasir, memperoleh batu, kita sangat kesulitan. Tapi saya pelajari kita di sini memiliki atau tersedia banyak kayu besi atau kayu ulin. Jadi saya putuskan untuk membuat rem berbahan dasar kayu alam, tepatnya kayu ulin. Jadi apa yang kita butuhkan di sini, yang pertama yaitu kita harus menemukan dulu bukit yang agak landai. Setelah itu kita juga memerlukan ekskavator, bisa PC 120 atau di atasnya seperti PC 200. Setelah itu kita memerlukan juga batu koral. Dan yang terakhir kita membutuhkan kayu ulin atau kayu besi. Jadi kayu besi ini saya peroleh dari sekitar hutan yang ada di depan sini. Ini masih hutan dan hutan ini ada yang memiliki, sahabat Indonesia. Jadi kalau kita tebang satu kayu ulin di sini, ini kita harus membayar kepada tuan tanah sebesar 15 kina. Sedangkan kalau kita tebang kayu-kayu biasa ini untuk bahan jembatan di dalam blok atau bahan-bahan yang kita perlukan, kita harus membayar sebesar 7 kina satu pohon. Itu untuk ukuran besar atau kecil. Dihargakan satu pohon 7 kina. Jadi di sini dalam proses pembangunannya kita perlukan yaitu tanggul dan tanggul dan satu lagi landasan. Jadi tanggul di sini berbahan dasar 100% kayu ulin atau kayu besi, dan landasan juga 100% kita gunakan kayu besi juga. Nah, ini kayu besi, sahabat Indonesia. Ini juga kayu besi. Jadi kayu-kayu ini saya tanam ke sini yaitu tahun 2018. Jadi usianya sudah sekitar lebih dari 3 tahun. Dan terutama tanggulnya baru saya rawat atau saya perbarui atau saya sisip, istilahnya itu baru 1 bulan yang lalu. Sebetulnya ini tidak perlu sahabat Indonesia, sebetulnya ini tidak perlu disisip pun, tanggul-tanggul yang lama ini masih sangat tahan. Belum ada tanda-tanda tanggul ini rapuh, sahabat Indonesia. Tapi untuk keselamatan pekerja kita yang bekerja di rem ini, maka saya putuskan untuk menyisip tanggul ini dengan kayu ulin yang baru. Jadi kita saksikan tinggi dari tanah ke bibir rem itu setinggi 4 meter. Sedangkan tinggi dari tanah dump truck kita itu dari tanah sampai ujung baknya itu setinggi 3,7 meter. Jadi masih ada kelebihan atau space sekitar 30 cm antara ujung bak ke bibir rem. Jadi space yang cukup besar. Jadi konsep pembuatannya yaitu seperti kita membuat teres juga, sahabat Indonesia. Jadi setelah kita ratakan bagian atasnya, maka kita iris bagian sampingnya sedalam 4 meter.
Setelah itu kita tabur dengan batu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini. Jadi setelah bagian atas itu kita ratakan, maka kita iris ke samping 4 meter. Ini untuk satu waktu ini bisa melayani 2 beban atau dump truck untuk satu waktu. Karena ini karena rem ini juga ini mengakomodasi 3 divisi saya, yaitu divisi 2E, 2C, dan 2D. Dan sekarang menjadi 4 divisi dengan divisi 5E. Jadi kapasitas rem ini kalau full dari bibir rem sampai ujung bagian semak itu, ini bisa menampung sekitar lebih dari 200 ton TBS. Nah, ini bisa menampung lebih dari 200 ton TBS. Jadi sebetulnya perawatan yang harus kita lakukan, sahabat, ini untuk informasi sahabat Indonesia. Sebetulnya perawatan yang harus kita lakukan yang sifatnya berkelanjutan, yaitu perawatan bagian landasan atas. Nah, ini karena di sini tidak tersedia kayu ulin untuk bagian ini. Jadi ini kita pakai kayu biasa, berbahan kayu biasa. Jadi papan-papan ini berbahan kayu biasa. Jadi berdasarkan pengalaman saya, ini harus diperbarui atau diganti setiap 3 atau 4 bulan sekali. Otomatis setelah 3 atau 4 bulan maka kita harus melakukan perawatan atau penggantian, karena tidak tahan selalu terkena benturan dengan TBS yang kita tuang ke dalam dump truck atau beban. Nah, seperti itu. Ini adalah kayu besi, dan ini yang saya sisip baru juga, ini kayu besi juga. Kita bisa lihat ini kayu besi, tapi masih muda ini sahabat Indonesia, tapi tahan juga. Dan ini adalah yang pertama saya tanam dulu. Ini saya tanam tahun 2018 bulan Desember. Jadi usianya di sini sudah lebih dari 3 tahun sahabat Indonesia, dan masih sangat-sangat tahan. Belum ada tanda-tanda kayu ini akan keropos. Jadi rem ini, untuk informasi teman-teman, rem ini adalah salah satu saksi bisu pencapaian performance estate kita, di mana estate saya yaitu Turbo Estate 2 adalah estate terbaik untuk 3 tahun berturut-turut dari segi produksi tandan buah segar. Jadi salah satu inputnya ya rem ini. Saya bisa katakan salah satu inputnya yang sangat berperan adalah rem yang berbahan kayu alam ini. Nah, jadi selain inputnya, selain SDM, selain biaya, selain mesin, kita juga punya rem ini. Seperti itu, dimana target kita untuk tahun ini yaitu 20 ton per hektar per tahun untuk tahun tanam 2016, dan capaian kita saya taksir tahun ini akan mencapai 21 ton per hektar per tahun. Jadi ada kelebihan 1 ton per hektar per tahun dari budget yang diberikan manajemen. Jadi saya sangat berterima kasih untuk pencapaian 3 tahun berturut-turut ini. Jadi semoga apa yang saya share sore ini bermanfaat untuk teman-teman sahabat Indonesia, terutama mereka yang ingin membangun rem yang sama juga seperti saya, yaitu rem yang berbahan dasar kayu alam. Jadi ini bisa dijadikan contoh, dan mungkin sahabat Indonesia bisa membuat lebih baik dari yang saya buat ini. Semoga share saya ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Berjumpa kembali di konten-konten selanjutnya. Salam Indonesia, salam Plantes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.